Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau baik mah. Udah lama lagi Bapak nggak bikin video. Bapak berkesempatan kali ini bikin video. Oke, untuk hari ini pelajaran Bapak menginjak bab yang ke-7, yaitu polusi, ya. Sebelum belajar, kita baca doa sejenak, berdoa mulai. Berdoa selesai, ya udah kita lanjut dengan polusi. Sering kita terbayang kalau kita udah mendengar kata polusi, apalagi kita berkehidupan di kota besar, kota Bekasi, Jakarta, dan sekitar kita yang termasuk kota-kota besar. Udah pasti kita teringat, oh polusi, ya kan, berasap, gedung-gedung bertingkat, pabrik-pabrik, gunung meletus, dan sebagainya. Itu udah teringat lah dalam benak pikiran kita itu polusi. Sebenarnya Bapak nggak perlu jelasin panjang lebar, pasti toh kamu udah ngerti tentang polusi, ya. Hanya beberapa poin saja Bapak menjelaskan, selebihnya kamu pahami sendiri, ya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Di sini ada pengertian polusi. Polusi sama dengan pencemaran, ya. Maksudnya atau dimaksudnya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu termasuk polusi. Maksudnya polusi sama dengan pencemaran. Aturannya kan gunung yang tadinya buat penghijauan ditembangi, digunduli, dibabat habis buat permukiman, ya, terjadilah pencemaran. Hutan yang begitu indah dipandang setiap pagi hari dibabat habis oleh para pengusaha, jadilah pabrik-pabrik, hutan gak ada. Itulah terjadinya polusi. Banyak contoh-contoh polusi. Kita lihat setiap hari bawa motor, bawa mobil, ya kan, asap-asapnya terus, itu juga termasuk polusi, ya kan. Yang sederhana lagi yang kita sering jumpai, mungkin kalian juga sering melakukannya. Contohnya apa? Membuang sampah ke kali, ke sumur, bukan ke tempat-tempatnya. Akhirnya menjadi gendak air itu karena tersumbat oleh sampah kalian. Terjadilah pembusukan, ya kan? Pembusukan itu terjadinya polusi juga, ya kan. Masih banyak contoh-contoh polusi. Lanjut ya. Kaitan polusi dengan limbah, apakah ada? Ya, ada di sini. Limbah dapat disebut sebagai polutan bila jumlahnya melebihi ambang batas atau baku mutu, berat di tempat yang tidak semestinya, berat pada waktu yang tidak tepat. Kaitan polutan dengan limbah. Lanjut ya. Nah, jenis-jenis polusi. Polusi udara, polusi air, polusi tanah. Nah, yang Bapak akan bahas untuk kali ini, Bapak akan membahas tentang polusi atau polusi udara. Nah, ya, polusi udara. Ntar minggu depan lagi kita akan bahas polusi air, ya, akan bahas polusi tanah. Nah, di bab ini cuma 3, yaitu polusi udara,
polusi air dan polusi tanah. Nah, polusi udara, apa sih yang termasuk dan polusi udara itu? Yaitu polusi utama di udara, materi partikulat, nitrogen oksida, sulfur oksida, karbon oksida, hidrokarbon, ozon, dan suara. Nah, kita akan bahas satu per satu ya. Nah, yang pertama kita bahas materi partikulat. Apa sih partikulat itu? Nah, partikulat adalah suatu padatan atau cairan yang terdispersi dalam udara. Partikulat merupakan bentuk dari padatan atau cairan dengan ukuran molekul tunggal yang lebih besar dari 0,002 UM, namun lebih kecil daripada 500 UM yang tersubstansi di atmosfer dalam kondisi normal. Partikulat ini berasal dari asap buangan mesin-mesin industri, asap kendaraan bermotor, dan letusan gunung berapi. Ya, itu yang bisa tinggal di atmosfer dalam waktu yang lama. Partikulat termasuk jenis pencemaran yang dapat bersifat primer ataupun semi tergantung dari aerosol. Ya, itu termasuk partikulat. Ya, lanjut. Nah, nitrogen di sini kan polutan itu termasuk nitrogen. Ya, nitrogen oksidi imers. Apa sih nitrogen oksida itu? Oksida, nitrogen oksida, gas nitrogen oksida yang merupakan polutan di udara, terutama terdapat dalam bentuk senyawa nitrik oksida NO, nitrogen dioksida NO2, dan nitrat oksida Na2O. Nitrogen dioksida merupakan gas yang berwarna coklat kemerahan dan di atmosfer dapat bereaksi menjadi asam nitrat. Nah, itu termasuk nitrogen oksida ya. Nah, sekarang nitrogen dan sulfur oksida atau sulfur. Gas sulfur oksida yang merupakan polutan utama di udara. Tuh. Sulfur oksida SO2. Sulfur dioksida adalah gas tidak berwarna dengan bau yang kuat. Sulfur dioksida dapat bereaksi di atmosfer membentuk sulfur trioksida CO3. Sulfur trioksida dapat bereaksi dengan air menghasilkan asfal sulfat. Nah, karbon dioksida. Karbon dioksida terdiri di atas gas karbon monoksida CO2 dan karbon dioksida CO2. Kedua gas ini tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak beresap. Ya. Hidrokarbon. Nah, karbon dioksida ya, maaf Bapak. Nah, itu contohnya karbon dioksida. Ya kan? Contohnya apa? Asap yang kita bawa mobil. Terus macet. Itu termasuk karbon dioksida. Ya kan? Macet. Macet kepanjangan, dia kan mobil sama motor kan tetap nyala, ya kan? Asapnya itu keluar. Nah, itu disebut karbon dioksida. Ya kan? Kita seringlah jumpai setiap hari. Kita mau berangkat ke sekolah aja, ke tempat ke sekolah, kita mengendarai motor atau kita diboncengi atau kita memakai kendaraan-kendaraan yang lain, otomatis kan mengeluarkan asap, ya kan? Asap biarpun nggak kelihatan sedikit-sedikit, kebanyakan asap, dia kan itu disebut karbon dioksida. Oke, lanjut ya. Sekarang ozon. Nah, apa sih ozon? Ya kan? Kita bertanya-tanya. Ya kan? Ozon itu sebenarnya lapisan langit ya. Ya kan? Lapisan matahari. Ya kan, yang ada di langit, maksudnya apa? Maaf. Ozon itu yang ada di langit melapisi matahari. Kenapa kok harus ada ozon, Pak? Nah, ozon itu supaya matahari itu sebelum terang ke bumi, dia dilapisi oleh ozon dulu, supaya jangan sampai terik matahari itu langsung.
Bayangkan kalau tidak ada ozon di langit, ya kan? Itu matahari panasnya luar biasa, ya kan? Panasnya sangat luar biasa karena dibatasi atau dihalangi oleh ozon. Itu akhirnya matahari bisa terhalangi. Tadinya panasnya misalkan sampai 100 derajat berapa gitu ya, karena terhalangi akhirnya menjadi separohnya atau bisa 30, nggak terlalu panas. Nah, ozon juga bisa apa namanya, lapisan ozon pun bisa sedikit sedikit bisa terinfeksi, ya, kalau bahasa kedokteran terinfeksi, atau bahasa kita akan lama kelamaan akan pudar, ya kan? Nah, kok bisa Pak? Kenapa ozon itu? Efek rumah kaca. Tahu kan, kalian pernah belajar efek rumah kaca? Apa sih efek rumah kaca? Nah, matahari menyinari gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung bertingkat itu dibuat dari kaca. Nah, kaca itu mantul lagi ke atas langit. Nah, disebut itu lapisan ozon itu akan terefeksi perlahan-lahan. Lama kelamaan dia akan terkikis. Bisa-bisa hancur lapisan ozon kalau kita tidak mengimbangi. Cara pengimbangannya gimana Pak? Yaitu sangat mudah sekali, yaitu tanam tanaman, ya, pohon-pohonan. Nah, itu pohon-pohonan jangan sampai digunduli terus. Ini mah kita setiap hari bangun ini, bangun itu, bangun itu, ganung bertingkat. Itu sebenarnya menipiskan ozon. Otomatis kalau udah ozon terkikis, ya, berakibat pada kita sendiri. Nah, ya kan? Apa penyebab ozon itu? Penyebab terjadinya menipis ozon, gunung digunduli, ya kan? Yang tadinya tempat penghijauan dijadikan pemukiman, dijadikan pabrik. Kota-kota besar udah nggak ada penghijauan dan sebagainya. Banyak contoh-contoh ozon yang udah terkikis. Lanjut ya. Smoke and fog di sini. Ozon faktometer atau emission, ya kan? Asbut, asal, dan kabut. Itu menipisnya ozon. Asbut di kota besar, mau lihat contoh-contohnya, ya kan? Udah kelihatan model gini. Itu mengikiskan ozon juga. Nah, oke. Udah selesai pembahasan tentang polusi udara. Selesai juga pertemuan Bapak untuk menjelaskan polusi udara. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf ya. Soal ada di video ini. Silahkan kalian catat soalnya di video ini. Yang pertama, kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Ya, cukup sekian dari Bapak. Mohon kerjasamanya dengan Bapak. Kalian like video ini, subscribe, dan komen. Tapi komennya yang baik-baik ya. Jangan sampai yang buruk-buruk.
ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.